Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan mengisi vlog mengenai kali ini kita akan membahas tentang pengembangan diri, dan ya sekilas nanti tentang pendidikan karakter. Kali ini sudah hadir bersama kita Muhammad David yang akhir-akhir ini bergiat di dalam personality genetik ya. Personality genetik. Apa itu personality genetik? Kita akan coba bahas sedikit. Saya pun masih belum paham juga nih kemana arahnya gitu. Tapi mungkin dalam pengembangan diri mungkin kemungkinan gitu dalam bayangan saya. Baik, bagaimana kabarnya Muhammad David? Alhamdulillah sehat. Ya. Selalu insya Allah untuk belajar tetap waras lah dalam kehidupan yang mungkin kurang waras ini. Iya, jadi saya mengenal Muhammad David ini memang sudah lama juga, tapi belum terlalu dalam sebetulnya. Kalau dalam nanti tenggelam. Nanti dia juga mungkin perkenalkan diri dulu. Iya, David ya. Yang jelas saya tahu ini anak Batipuh ya. Iya. Batipuh itu di mana? Di Tanah Datar. Tanah Datar ya, Tanah Datar Di Sumatera Sumatera Barat. ya. Gitu. Baik, silakan David diterangkan dulu personality genetik. Personality genetik atau personal saya dulu? Personal David dulu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad David, biasanya akrab disapa Muda. Muda, oh iya singkatannya. Ya, kalau David itu orang biasanya agak terlalu familiar, terlalu apa lah kan. Jadi kalau udah Muda ini gampang orang ingatnya. Nah, jadi saya 12 tahun lah di Muhammadiyah Padang Panjang sekolah dari SD, Sanawiyah, kemudian Aliyah di MAK Muhammadiyah. Ini mengenai personality genetik ini tidak jauh bedanya dengan ada namanya personality plus. Itu hampir-hampir mirip ya. Jadi kalau personality genetik ini kita ada di Stephen namanya, Stephen Singapore. Stephen ini apa? Stephen ini ya singkatan dari 5 genetika orang. Itu S itu ada sensing namanya, T itu ada thinking, kemudian F itu ada feeling. Kemudian yang terakhir itu ada atau instinct. Ya 4 atau 5 lah kan. Jadi kita tadi ada intuiting ya. Yang baru terakhir itu instinct. Jadi dalam masalah personality genetik ini kita itu memahami tentang genetika seseorang, baik itu perilaku, kemudian bagaimana kebiasaannya, ada juga dengan golongan darah gitu kan. Itu kalau kita tahu tentang personality genetik itu, maka akan mudah kita untuk bagaimana cara untuk beradaptasi dengan dia, kemudian cara belajar. Kalau kita punya anak, bagaimana kita cara pola mengajar anak itu. Kita misalkan contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ada suatu tanah yang tanah di Arab, jika ditanam bibit sayur, itu mungkin pasti tidak akan tumbuh. Tapi kita tanam di sana kurma, maka dia akan tumbuh. Begitu juga dengan seseorang yang hobinya adalah dia pandai bernyanyi, tentu kita harus arahkan dia bagaimana dengan musik. Tapi kalau kita arahkan dia kepada memasak, itu pasti akan gagal. Begitu juga kita bagaimana ikut dengan tes potensi genetik ini, personality genetik ini, tujuannya ialah agar orang tua mudah untuk mengarahkan anaknya mau jadi apa atau bagaimananya. Jadi ini sebenarnya menarik sebetulnya ya, karena terkait dengan semua ya yang dikatakan oleh David tadi itu mengenai apa sih maksudnya, yang insting, feeling, itu semua itu sebenarnya berbagai senjata yang diletakkan pada diri manusia oleh Tuhan gitu ya. Cuma gini, tinggal lagi bagaimana kita menggalinya lagi gitu. Menggali kita ini sebenarnya beratnya di mananya ini untuk menghadapi kehidupan gitu ya. Jadi itu ada apanya? Ada metode-metode penggaliannya tuh?
kita di Stephen ini kan udah berdiri semenjak ada penelitinya, itu sudah dilakukan penelitian semenjak tahun 90-an. Nah, tahun 90-an. Kemudian alatnya itu yang kita menggunakan sidik jari gitu. Alatnya itu sudah ada sejak tahun 2015. Jadi ada sekitar 10 tahunan lah Jadi ada pengembangan metode gitu ya. Ada dilakukan lah tes untuk alat tersebut. Jadi bisa dikatakan teruji gitu. Teruji lah alatnya itu. Jadi ibaratnya kalau tes dengan Stephen ini, tes potensi ini dengan Stephen ini seperti kita tes golongan darah. Contohnya gini, abang pertama kali tes golongan darah kapan? Mungkin waktu SD mungkin. Nah, waktu SD ya. Waktu SD golongan darahnya apa? Waktu dites. Kemudian terakhir tes golongan darah ada lagi. Ada lagi. Kapan? Karena saya rutin donor 3 bulan yang lalu. Nah, 3 bulan yang lalu apakah golongan darahnya berubah? Masih. Belum berubah jadi biru. Nah, begitu juga lah dengan tes Stephen ini. Beda dengan tes kita tes IQ gitu. Kalau tes IQ itu bisa jadi kita jawabnya sekarang ayam, misalkan suka apa? Ayam jawabannya. Karena tergantung pengalaman. Tergantung mood ya kan. Mungkin hari bukan ini moodnya, pengalaman intuitif kita juga dengan literatur bacaan itu. Iya, pengalaman itu ya kan. Bisa juga dengan orang yang suka kopi, hari ini dia bilang suka kopi karena kopi itu nikmat. Besok mungkin dia akan mengatakan benci atau tidak suka dengan kopi karena lambungnya bermasalah atau dengan satu hal yang lain. Tapi tes dengan tes di Stephen ini insya Allah itu akan mudah. Dia tesnya permanen. Minimal usia 3 tahun lah, anak usia 3 tahun ke atas insya Allah bisa dengan tes Stephen ini untuk mengenali genetiknya. Jadi sebenarnya ini menarik juga nih. Tahun 90-an itu mungkin ini ya, saya nih sepengetahuan kita nih, itu memang kita secara edukatif itu memang diarahkan untuk menguasai pekerjaan tertentu. Jadi yang dihasilkan adalah kita sebenarnya tidak relevan dengan pekerjaan tersebut, tapi karena kita secara dalam tanda kutip dipaksa untuk mengikuti pendidikan dan untuk pendidikan tertentu untuk mengarah kepada pekerjaan tersebut, walaupun bukan pilihan kita sebetulnya secara diri. Tapi tahun 90-an ke atas itu memang itu dia. Kalau saya menyebutnya itu kita dididik untuk menjadi pekerja industri gitu. Industri. Nah, menarik itu tahun 2000 seperti yang dikatakan David tadi, di belakangan ini kan berubah di pola pendidikan lebih kepada passion gitu, kepada kepribadian masing-masing. Dari situ pun berangkat kita memilih pekerjaan. Nah, ada memilih pekerjaan gitu di situ. Nah, di situ mungkin relevansinya ada tes-tes seperti ini. Apanya nih maksudnya? Saya rasa tidak hanya dengan pola metode Stephen ini aja ya, banyak juga sebetulnya yang betul banyak ya. Cuma di Stephen ini kita akan dites, nanti diperiksa, ada tesnya gitu kan. Nanti setelah kita lihat hasil tes tuh, kita akan diarahkan. Misalkan kalau kita punya anak kita yang tes, nanti akan diarahkan cara kita untuk mengajarkan anak itu seperti ini. Misalkan seorang anak dia dapat hasilnya begini kan? Jadi kalau dia hasilnya begitu kan, mungkin metodenya gini, anak itu mungkin dalam menghafal Al-Quran misalkan, dia anaknya metodenya dia dapat feeling kan? Feeling itu dia lebih fokus mendengarkan. Berarti jangan sampai disuruh anak itu menghafal Al-Quran itu membaca terus, suruh dia mendengarkan. Dengan mendengarkan dia akan mudah. Tapi kalau anak itu dengan metode hasilnya yang lain, mungkin dia suruh untuk membaca. Ada anak tuh yang harus fokusnya dengan membaca. Dia baca terus mengulang-ulang, akhirnya dia hafal. Ada juga yang anak tuh mendengarkan, hafal. Jadi saya kira nih, David ya, keberhasilan dari metode-metode seperti ini itu akan berhasil kalau ada perubahan dalam pola asuh. Pola asuh. Jadi pengasuh nih maksudnya nih dalam pengasuh yang saya maksudkan ini adalah orang tua dan guru di sini. Orang tua dan guru atau wali ya. Wali di sini yang harus merubah mindset dulu. Mindset dulu. Itu yang harus dirubah. Satu lagi. Nah, ini metode ini diarahkan kepada objek
objeknya si anak gitu, atau ke pribadinya atau kepada pengasuhnya nih? Ya kepada pengasuhnya lebih utama. Contohnya dari orang tua dan anak gitu kan. Berarti Anaknya tes ya kan, orang tuanya tahu. Jadi ketika dia tahu, maka orang tua itu akan menempatkan anaknya di mana. Misalkan anaknya ini berpola seperti ini, mendapat hasil tes A. Nah, orang tua pasti akan berpikir, oh anak saya bagusnya sekolah di sana. Dia akan arahkan anaknya ke sana. Jadi kenali dulu genetikanya, kemudian baru tempatkan dia di mana. Iya, jadi secara tidak langsung kalau kita memahami metode ini, metode yang ditawarkan ini, artinya juga berpengaruh kepada pengarahan ekonomi ya, keuangan pendidikannya, biaya pendidikan bisa kita arahkan, bisa kita hitung, mungkin akurat ya. Artinya biaya yang dikeluarkan oleh orang tua untuk biaya pendidikan anak itu memang jelas untuk mendukung masa depannya gitu, tidak hanya saya mubasir seperti itu. Jangan sampai nanti anaknya udah jelas anaknya itu suka musik, dipaksa anaknya ikut ke dokteran. Itu yang akhirnya itu habis uangnya untuk itu generasi kita dulu tuh. Anak pun jadi terpaksa. Takutnya kalau dia nggak sekolah nanti, kalau nggak pilih itu nanti orang tuanya nggak ngasih uang. Nah, dia terpaksa pergi ke sana. Iya seperti itu. Makanya mindset orang tua, pengasuh, dalam ini pengasuh anak, orang tua dan guru memang harus dirubah gitu kan. Sudah ada contoh nih? Sudah berapa lama nih berlangsung makanya? Dan sudah berapa banyak gitu ya? Alhamdulillah ya, kalau kita yang pakai sidik jari itu, tes yang udah ada pakai sidik jari dari Stephen itu udah semenjak 2015 pertemuan itu. Kalau untuk di tahun ini itu ada sekitar 6.000 yang udah ikut tes. 6.000 se-Indonesia? Iya, se-Indonesia. Udah 6.000-an gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Dan juga di Stephen ini pengelolaannya juga ada di Singapura lebih besarnya. Jadi kantor apanya nih? Kantor pusatnya dari Singapura? Untuk saat ini ya di sini ada dijelaskan semua kantor-kantornya. Kalau di Indonesia itu sudah banyak cabang gitu ya? Cabangnya, mulai dari Serang, Bogor, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bekasi, bahkan sampai ada yang di Padang dan juga di Padang Panjang ini. Artinya metode ini secara akademis atau lisensinya sudah Iya, ada? udah, insya Allah udah. Udah banyak. Berarti bukan ilegal nih ya? Iya, bukan. Insya Allah legal. Bahkan artis-artis sendiri pun sudah banyak yang ikut. Maksudnya bukan artis, tapi public figure sudah banyak. Salah satunya Dery Sulaiman, Melly Guslow, anaknya juga. Melly Guslow itu orang yang feeling extrovert. Dia orangnya yang tipenya, salah satunya yang kita sampaikan dulu, feeling extrovert itu bagaimana dia orangnya yang suka dengan sosialisasi, tampil, dan juga ingin dikenal. Iya betul. Saya sebetulnya sudah pernah juga mengikuti tes yang seperti ini gitu. Iya. Dan alhamdulillah rasanya memang cukup membantu mengarahkan saya mengelola masa depan namanya. Saya jadi tahu kalau tidak 100% minimal 80% saya tahu nih. Saya jadi ini dan saya mungkin punya kemampuan untuk eksekusinya gitu. Makanya begitu David tadi cerita mengenai ini, saya tuh udah karena sudah merasakannya gitu. Ibaratnya gini, ketika kita sadar diri, maka kita akan mudah untuk percaya diri. Iya. Arti sadar diri itu kita tahu siapa kita, baru kita akan percaya diri untuk jadi apa kita. Ketika kita sadar diri, suara kita bagus, kita akan percaya diri untuk bernyanyi. Itu kuncinya tuh. Jadi memang kalau untuk maju ke depan, kita menjadi maju ke depan itu memang harusnya memang sadar diri tuh. Kita harus bisa jangan cuma menerima apa adanya gitu. Ini default. Ini kita lahir ke dunia default gitu, apa adanya terserah deh. Padahal kan yang dirubah itu kan bisa dirubah kan? Nasib bisa dirubah kan? Nasib bisa dirubah. Takdir yang bisa dirubah. Takdir nggak bisa dirubah, tapi itu nasib. Jadi berapa tadi? Senjata tadi itu yang saya bilang tadi itu mengenai insting, feeling, sensing, intuiting. Itu semuanya itu adalah untuk senjata berubah nasib. Iya. Senjata yang sudah ada dalam diri kita, tinggal kita yang menggunakannya lagi. Nah, dan pedang itu udah ada di tangan kita, tinggal kita yang menggunakan lagi. Mau kita membunuh orang, mau kita mau apakan gitu.
Jalan kita. Jadi artinya keakuratan kita memilih jalan mengelola kehidupan ke depan itu lebih akurat ya, lebih Iya. sempurna gitu. Iya. Dan tidak ada kemubaziran usia gitu ya. Iya. Nah, Dari dulu saya memang berpesan pada teman-teman saya atau apa, baik itu mau mendapatkan sesuatu, memiliki seseorang atau apa, saya selalu pesankan sadar diri dulu baru percaya diri. Betul. Iya. Itu budaya cermin. Ya bercermin. Jadi memang dalam agama kita pun kan memang disuruh introspeksi diri, Iya. evaluasi diri gitu Iya. kan. Evaluasi diri gitu. Jadi gunanya memang untuk memperbaiki hidup ke Iya. depan gitu. Iya. Maksudnya. Baik, David mungkin itu ada yang mau dipesankan lagi nggak? Itu ini. Ya kalau memang mau gitu kan pada orang tua khususnya ya kan, untuk bisa lebih mengenali diri anaknya, untuk lebih tahu cara untuk mengajak metode kepada anak-anaknya untuk dalam belajar, bahkan untuk orang tua itu sendiri gitu kan, mungkin masih ragu dalam menjalani hidup untuk kedepannya dalam berusaha atau apa, saya sarankan memang ya ayolah ikut Stephen. Iya. Ini tidak berbahaya kan? Nah, ini insya Allah tidak berbahaya, Tidak tapi berbahaya. berbayar ya. Berbahaya. Kalau untuk ininya berapa kira-kira nih? Misalnya kalau mengikuti apa namanya pelatihan metode atau apa namanya? Oh ya, kita ikut tes Stephen Ya, ikut kan. tes, ya. Mengetahui apa kita itu. Berapa untuk ikut tes ini? Tes Stephen ini? Ya kalau untuk masalah itu Kira-kira. bisa nanti di Nanti kontak saja ya saya. kontak ada, nanti saya Iya. bikin nanti nomor handphone ya di Ya boleh, insyaallah. kita ya nanti silakan lah nanti apa dieksekusi nanti sama David. Iya, kalau untuk masalah itu tuh ya insyaallah. Ya, kita yang penting apapun pekerjaan kegiatan apa namanya? Hal-hal yang positif yang bisa merubah hidup orang banyak. Iya, hal ya, yang itulah lebih baik. tujuannya Stephen ini Iya. bukan mencari uang, tapi ini adalah tujuannya adalah untuk ibadah. Nah, ya. Ya bagaimana kita mampu bermanfaat bagi orang dan juga bermanfaat untuk diri kita. Nah, itulah makanya kita menjadi manusia. Iya, jadi Ya, manusia. bermanfaat bagi Ya, sesama. khairun nas anfa'u minnas. Iya. Oke, terima kasih David. Mungkin ya cukup menarik. Mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan, mungkin Amin. berkembang ya. Saya doakan. Itu tadi vlog kita, perbincangan kita dengan Muhammad David yang sekarang bergiat untuk mengembangkan metode tes Stephen khususnya di daerah Sumatera Barat ini ya. Ya, Indonesia. Di Indonesia. Mudah-mudahan dapat membantu kita lah, keluarga-keluarga Indonesia dalam mencapai apa yang dinamakan visi Indonesia Emas 2045 ya. Ya, amin. 25 mudah-mudahan. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.